Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kelas 9C pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang insya dipilih oleh Allah SWT. Senang rasanya hari ini bisa berada di tengah-tengah kalian dalam rangka proses kegiatan belajar mengajar. Sebelum kita mulai, satu orang seperti biasa untuk memimpin doa agar apa yang sudah kita bicarakan hari ini, kegiatan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Doa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Joko yang sudah memimpin doa pagi ini. Sebelum kita ke materi hari ini, ya, Bapak akan coba absen terlebih dahulu. Hari ini yang tidak hadir berapa orang? Ada yang tidak hadir hari ini siapa aja? Dua. Siapa aja hari ini yang tidak hadir? Syahla. Syahla kenapa? Syahla izin. Satu lagi Damar. Damar. Oke, izin juga. Baik. Untuk yang hari ini tidak masuk ya, Ananda Syahla dengan Damar yang kebetulan mungkin hari ini berbenturan hadir karena keperluan. Ya, kita doakan yang terbaik lah. Mudah-mudahan besok kita bisa berkumpul kembali kita kelas ini ya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Baik, terima kasih kepada Mala yang sudah menyampaikan absensi hari ini yang tidak masuk siapa saja. Hari ini ya kita akan membahas satu tema yang menurut Bapak ini cukup relate dengan keadaan kita, apalagi kalian di usia remaja ya. Tapi sebelum ke materinya, Bapak akan coba sampaikan kepada kalian bahwa layanan yang akan diberikan hari ini adalah layanan penguasaan konten, di mana layanan penguasaan konten ini adalah pemberian layanan atau bantuan kepada peserta didik ya untuk dapat menguasai kemampuan ataupun kompetensi ya tertentu melalui kegiatan belajar. Adapun nanti topik yang akan dibahas itu mengenai kecerdasan emosi ya. Nanti harapannya gitu ya, tujuan daripada membahas materi hari ini bagaimana nanti kalian bisa mampu untuk memahami gitu ya apa saja emosi, lalu bisa memanage kecerdasan emosi yang kalian miliki, lalu juga dapat gitu ya mengelola emosi yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, Bapak akan coba ilustrasikan kepada kalian materi terkait dengan materi hari ini. Kalau bicara emosi, biasanya yang ada di benak kalian itu apa? Kalau mendengar kata emosi, marah, oke, ada lagi kesel, ada lagi bete, ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan lah, ya, antara realitanya antara ekspektasi dengan realitanya tidak sesuai. Biasanya itu akan menimbulkan satu hal yang tidak kita inginkan gitu. Makanya biasanya akan menimbulkan satu gejala emosi. Tapi ternyata pada pada prinsipnya emosi itu tidak melulu tentang marah, tentang kecewa gitu ya. Itu termasuk, tapi tidak melulu tentang itu. Nah, ini karena hari ini
kita ada kendala dengan proyektor dan fokusnya. Jadi sekarang Bapak mengizinkan kalian silakan untuk dibuka PPT-nya yang sudah Bapak share di grup. Silakan untuk dibuka handphone terlebih dahulu. Ya, tapi tolong penggunaannya ini tidak untuk mengakses hal-hal yang lain. Ya, artinya kalian diizinkan membuka gadget atau gawai kalian ya hanya untuk melihat ya slide PowerPoint yang sudah disebar atau di-share di grup kalian. Nah, berikutnya ini juga sebelum ke ke materi secara detail nanti. Tadi tujuan sudah dijelaskan gitu ya. Adapun manfaat gitu, manfaat yang diharapkan setelah mengikuti materi ini adalah kalian bisa lebih paham gitu ya, bisa lebih memahami terkait dengan nanti jenis-jenis emosi, cara mengelola emosi, cara memanage emosi dan lain sebagainya. Nah, setelah menjelaskan tentang manfaat gitu ya, Bapak juga di sini akan menjelaskan tentang asas. Seperti yang kita ketahui di dalam bimbingan teknik ada beberapa asas. Nah, untuk asas dalam format klasikal ini ada lebih kurang ya kita akan pakai beberapa asas. Yang pertama adalah asas keterbukaan, di mana nanti Bapak sebagai di sini konselor akan sangat terbuka gitu terkait dengan materi yang akan disampaikan kepada kalian. Lalu yang kedua ya pun begitu dengan kalian ya, coba terbuka terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Lalu yang kedua adalah asas kenormatifan. Maksudnya apa asas kenormatifan? Asas kenormatifan itu adalah ketika proses jalannya layanan yang dilaksanakan, kalian dengan tertib ya sesuai dengan arahan gitu ya, tidak asik dengan dunianya atau mungkin bisa dibilang asik dengan teman-temannya. Jadi bisa fokus, bisa tertib, yang menjelaskan, mendengarkan, lalu bisa memaparkan apa yang sudah Bapak sampaikan. Lalu yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Apapun yang terjadi di dalam kelas ini, layanan yang Bapak berikan, itu yang tahu hanya kita saja. Setelah layanan ini selesai, keluar dari sini, tolong ya sesuai dengan apa yang kita sepakati, tidak bocor keluar gitu. Artinya hanya kita saja yang tahu apa yang terjadi di dalam kelas. Ya, misal mohon maaf tidak ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalkan Fikri gitu ya dalam dalam layanan ini tidak sengaja gitu ya melakukan suatu kesalahan. Nah, itu kan satu hal yang mungkin tidak harus di-share ke siapa-siapa. Jadi tolong nanti yang tahu hanya kita saja gitu. Jadi selebihnya tidak perlu di-share ke luar. Jadi asas kerahasiaan terjaga. Pun begitu dengan Bapak juga tidak berhak memberikan pemaparan gitu ya terkait apa yang sudah kita lakukan hari ini kepada rekan-rekan guru Bapak yang di luar sana. Jadi hanya kita saja yang tahu, gitu ya. Oke, setelah tadi Bapak menjelaskan tentang tujuan, gitu ya, tentang manfaat, juga ada asas, gitu ya. Di sini juga ada aturan atau tata cara lah dalam proses layanan ini. Nanti Bapak akan sedikit memaparkan terkait dengan materi. Sisanya Bapak akan coba kalian, karena metode yang kita gunakan adalah metode problem based learning, itu adalah untuk memecahkan satu masalah. Nanti Bapak akan beberapa kelompok, mungkin kita bisa buat 4 kelompok untuk pengerjaan atau untuk lebih detail dengan seperti apa, lalu apa saja yang harus dikerjakan dan sebagainya. Itu Bapak akan jelaskan. Pasti ada tata aturan yang harus kalian sepakati bersama agar jalannya layanan ini bisa berjalan dengan lancar. Siap? Siap. Kalau sudah siap, harus fokus ya, serius tapi santai ya, nggak usah tegang. Kemudian nanti kalau tegang kalian nggak akan bisa fokus. Baik, sekarang silakan dilihat handphone atau gawainya. Ya, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Harusnya kita bisa menggunakan layar proyektor, bisa dilihat di depan, tapi karena satu dan lain hal
mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita pagi ini untuk mendapatkan layanan hari ini. Bisa dilihat oleh kalian di slide yang sudah Bapak share atau di PPT yang sudah Bapak share kepada kalian. Oke, sekali lagi, adapun ya tadi sudah menjelaskan materi yang disampaikan hari ini tentang apa tadi, kecerdasan emosi ya. Tadi ketika Bapak tanya apa sih emosi itu ya, emosi itu tadi disampaikan marah, kesal, bete dan lain sebagainya. Nah, kalau ungkapan yang tadi kalian sampaikan itu merupakan bagian gitu ya. Itu merupakan bagian daripada respon gitu ya. Sebenarnya emosi itu tidak melulu tentang marah atau tidak melulu tentang bete, tidak melulu tentang kecewa. Bisa dilihat di halaman atau di slide ke-4. Oke. Bisa dilihat bahwa emosi itu apa? Merupakan suatu hal yang begitu saja terjadi di dalam hidup kita. Jadi tanpa ada aba-aba terlebih dahulu, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, gitu ya. Perasaan marah, perasaan takut, perasaan sedih, lalu perasaan kecewa, gitu ya, atau bahkan benci dan antusias itu merupakan respon ya terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada diri kita. Sebagai contoh misalkan, Joko, kalau misalkan mendapatkan hukuman, ya, misal Joko membuat satu kesalahan di rumah, lalu orang tua menghukum Joko dengan tidak boleh keluar rumah selama setahun. Kan kalau itu nggak mungkin ya. Selama 1 hari di hari libur tidak boleh keluar rumah. Kira-kira respon atau reaksi yang akan muncul apa? Marah, kesal. Walaupun kamu tahu itu penyebabnya misalkan karena memang kamu yang membuat, tapi karena itu tadi bentuk daripada hukuman dari orang tua, pasti akan memunculkan respon kesal ataupun respon tidak suka. Karena apa? Karena melarang aktivitas yang biasanya kamu lakukan. Lalu ini contoh pertama. Contoh yang kedua misalkan Kayla, misal ya, misalkan Kayla dapat gift gitu atau dapat hadiah ya dari seseorang, dari orang tua deh ya, dari seseorang, dari orang tua, boleh milih hadiah sesuka Kayla gitu ya, memilih sesuatu yang Kayla inginkan ketika besok libur gitu ya, di hari Minggu nanti gitu. Kayla dapat hadiah dari orang tua untuk memilih apapun yang Kayla inginkan ketika diajak ke mall gitu. Kira-kira respon yang akan muncul itu apa? Senang, selain senang apa biasanya? Senang, antusias, gitu ya, sangat menantikan karena wah, apalagi nih gue dapat hadiah dari orang tua gitu ya, yang sifatnya mungkin bisa bebas. Itu satu respon yang akan muncul. Berbeda dengan respon yang tadi dialami oleh Joko. Karena apa? Karena cenderung membuat dirinya kecewa. Ya, kalau Kayla karena posisinya hadiah diberikan oleh orang tua tadi, maka yang timbul adalah rasa senang. Nah, itu merupakan respon daripada emosi. Jadi tidak melulu emosi itu tentang marah, bete, kesel. Bisa juga bentuknya adalah tadi senang. Ya, bisa ungkapan cinta. Ya, cinta di sini bukan ini ya, bukan bukan berarti seseorang lawan jenis dengan lawan jenis yang lain, tidak. Ya, ungkapan cinta itu bisa dari orang tua datangnya, dari sahabat gitu, dari teman atau dari lingkungan pergaulan kalian gitu. Oke, itu tadi sedikit tentang definisi ataupun pengertian daripada emosi itu sendiri. Nah, berikutnya berbicara mengenai emosi, maka sangat erat kaitannya dengan kecerdasan emosi itu sendiri, di mana merupakan kemampuan seseorang untuk memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustasi ataupun mengendalikan dorongan hati. Nah, kita kalau bicara emosi mungkin banyaknya adalah muncul respon yang tidak baik. Walaupun tadi mengatakan tidak melulu tentang respon yang tidak baik. Yang sulit adalah ketika emosi
emosi atau kecerdasan emosi kita terganggu, salah satu yang sulit itu adalah bagaimana memotivasi diri sendiri. Analoginya seperti misalkan satu kejadian yang menimpa Reza membuat Reza terpuruk, itu akan sulit membangkitkan diri sendiri ketimbang ya atau daripada ketika sahabatnya Reza, misalkan dalam hal ini Ali gitu ya, Ali dalam hal ini kecewa, sakit hati dan lain sebagainya. Nah itu Reza mungkin akan mudah memberikan motivasi kepada si Ali, itu memberikan semangat. Tapi itu sulit ketika terjadi dalam diri kita. Kenapa? Karena banyak faktor yang membuat kita akhirnya biasanya itu negative thinking ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam diri kita. Nah, untuk menjelaskan lebih jauh ya nanti terkait dengan macam-macam daripada kecerdasan emosi, lalu seseorang yang dikatakan kecerdasan emosinya tinggi itu apa aja sih, atau sebaliknya seseorang yang dikatakan kecerdasan emosinya rendah itu seperti apa, bagaimana cara untuk membangkitkan membangun gitu ya, membangun kecerdasan emosi itu apa aja gitu. Nah ini kita akan bahas dalam kelompok ya. Jadi kita buat 4 kelompok. Mau bikin sendiri atau mau ditentukan? Bikin aja ya, karena sudah bukan lagi anak kelas 9 kelas 8 ya, kondisinya ada kelas 9 dan besok lusa udah di SMA, jadi kita perlu diatur untuk pembuatan kelompok. Nah sekarang aku minta karena 4 kelompok, silakan mungkin lebih simpel ya, karena kita ada 4 garis, kita buat per baris saja. Silakan digabungkan mejanya mungkin yang agak lebih leluasa nanti dalam berdiskusi. Silakan sekarang untuk pembagian kelompok terlebih dahulu. Ya, baik. Ini sudah terbentuk kelompoknya. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan tadi yang sudah Bapak sampaikan, ya. Tadi di awal Bapak sudah sedikit menjelaskan terkait dengan definisi ataupun pengertian daripada kecerdasan emosi. Nah, berikutnya Bapak minta kepada kalian untuk kelompok ini ya, masih kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk lebih meningkatkan rasa nasionalis kita ya, kita buat nama kelompoknya jadi nama kelompok pahlawan aja. Ya, kelompok 4 ya, kelompok 4 Dewi Sartika. Dewi Sartika, kelompok 3 R.A. Kartini, kelompok 2 Insinyur Soekarno, kelompok 1 Jenderal Sudirman. Oke, jadi nama kelompoknya Jenderal Sudirman, Insinyur Soekarno, Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini, dan terakhir adalah Dewi Sartika. Nah, sekarang Bapak akan bagi pada 4 kelompok ini. Yang kelompok 1 atau kelompoknya kelompoknya Jenderal Sudirman, silakan kalian satu orang mencatat, ditulis, boleh di handphonenya dicatat. Yang harus dicari adalah, yang harus didiskusikan ya, itu bagaimana seseorang dikatakan memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Itu kira-kira apa aja sih seseorang yang dikatakan memiliki kecerdasan emosi yang tinggi? Sudah ditulis di handphonenya? Oke, kelompok 2 silakan dicatat di handphonenya. Kebalikan dari kelompok 1. Kalau tadi kelompok 1 bagaimana ciri-ciri seseorang dikatakan kecerdasan emosinya tinggi. Nah ini yang kedua, kelompok 2 itu sebaliknya. Seseorang dikatakan kecerdasan emosinya rendah itu apa sih? Bagaimana gitu ya? Apa aja? Kelompok Insinyur Soekarno, kelompoknya R.A. Kartini, itu yang harus kalian cari adalah kira-kira apa saja sih unsur yang dapat membangun kecerdasan emosi, gitu ya? Itu apa saja unsur-unsurnya, beberapa poin yang ditulis. Dan terakhir kelompoknya Dewi Sartika, kalian silakan cari bagaimana cara memahami ataupun memiliki kecerdasan secara emosi. Ya, dari slide PPT yang tadi Bapak sampaikan itu bisa jadi bahan referensi kalian. Silakan bisa sambil dibaca. Kalaupun tidak ada, bisa kalian googling. Ya, bagaimana empat hal tadi itu bisa terjawab. Dari mulai seorang dikatakan kecerdasan emosinya tinggi itu apa aja,
Lalu yang kelompok dua kecerdasan seseorang dikatakan kecerdasan emosinya rendah itu apa aja? Kelompoknya RRF ini apa saja sih unsur yang dapat membangun kecerdasan emosi, dan yang kelompok Dewi Sartika itu tadi bagaimana cara ya memahami dan memiliki kecerdasan secara emosi. Waktunya 10 menit cukup ya? Cukup ya. Waktunya 10 menit, silakan untuk kalian diskusikan dimulai dari sekarang. Nanti setelah selesai dipresentasikan oleh kalian, tapi nggak perlu ke depan. Satu orang yang perwakilan yang membacakan di dalam kelompoknya masing-masing. Satu orang yang perwakilan, ya. Nanti dibacakan misalkan kelompoknya siapa tadi lupa? Jenderal Sudirman bisa dibaca oleh Fitra atau oleh Raka, dibacakan saja nanti hasilnya. Kelompok 2 nanti perwakilan dibacakan hasilnya. Kelompok Soekarno, kelompoknya Kartini sama Dewi Sartika dibacakan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Waktunya 10 menit untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Kalian pergunakan waktunya untuk berdiskusi. Ya, silakan. Oke, silakan. Oke. Oke, waktunya 7 menit lagi. Mungkin kalau kita ada paham satu membangun dari diri sendiri.
Oh, ada yang jual gitu ya? Ada yang jual-jualan kayaknya nih. Yang berbeda nggak tuh? Oke, waktunya 1 menit lagi. Oke, waktunya sudah selesai. Kelompok Jenderal Sudirman sudah selesai. Sudah. Kelompoknya Insinyur Soekarno sudah selesai. Kelompoknya Era Kartini sudah. Sudah. Bisa tidak? Sudah. Oke, nanti kalau sudah hasil yang sudah kalian diskusikan dengan kelompoknya, ya silakan dipaparkan. Tidak perlu ke depan ya untuk mengefisienkan waktu saja. Jadi kalian cukup menjelaskan satu orang di tempatnya, boleh berdiri, ya, tapi jangan ada meja berdirinya. Jadi satu orang aja di situ. Bapak mulai dari kelompoknya Insinyur Soekarno terlebih dahulu. Nah, boleh kasih aplaus terlebih dahulu untuk satu orang. Ya, boleh silakan. Di berdiri ya. Siapa Rijal yang mau baca? Silakan ya, dibaca ya.
boleh. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ya sebelum dilanjutkan. Tadi kita di awal sudah menyampaikan ya bahwa norma kenormatifan itu adalah ketika teman-temannya atau ketika Bapak menjelaskan tolong sesuai dengan aturannya, tidak asik dengan dunianya, tidak berisik. Tolong diperhatikan ketika temannya sedang berbicara. Ya, sekarang waktunya norma kenormatifan itu kita gunakan. Ya, silakan. Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdullah dari kelompok senior sekarang. Ya, silakan. Suaranya yang kencang ya, yang lantang. Ya Pak. Ya. Di bawah ini aja nggak apa dipegang handphonenya, nggak apa dibaca hasilnya, hasil diskusinya. Hasil dari kecerdasan emosinya rendah yaitu bersifat agresif, cenderung berpikir Pelan-pelan. Oke, jadi tadi kan kalau kelompoknya jatuh yang mau bertanya tuh seseorang yang dikatakan kecerdasan emosinya rendah. Berarti kan ada beberapa tuh. Yang pertama apa Jal? bersifat agresif, Oke, bersifat agresif. Lalu ada lagi cenderung berpikir negatif, cenderung berpikir negatif. Lalu malas dan lebih suka melakukan kegiatan untuk menyenangkan diri secara berlebihan. malas dan lebih suka melakukan kegiatan yang suka berlebihan. Oke, Lebih mementingkan diri sendiri sebagai egois. lebih mementingkan diri sendiri. Ada lagi? Banyak Tidak lagi. mampu menentukan tujuan, Tidak mampu menentukan tujuan. Lalu cemas dan depresi, suka cemas dan depresi. menarik diri dari pergaulan, Menarik diri dari pergaulan. suka memanfaatkan kelemahan orang lain, Waduh. Ada lagi? Oh ini jelek semua. tidak sopan, Tidak sopan dan kurang percaya diri. dan kurang percaya diri. Oke. Boleh kasih aplaus terlebih dahulu untuk kelompok. Ada yang mau tanyakan nggak? Ini tadi kalau Bapak dengar sih ini poin-poinnya jelek semua nih. Makanya mungkin dikatakan seseorang itu kecerdasan emosinya rendah. Ada yang mau tanya nggak ke kelompoknya Insinyur Karno? Atau mungkin ada yang merasa dari berapa nih 10 poin? Ada 10 poin. Ya, ada 10 poin ini ya. Dari 10 poin tadi kira-kira ada nggak yang relate dengan diri kalian? Ada? Oh ada katanya, ada kelompoknya di Usetika ada. Dari 10 tadi, Bapak rasa mungkin adalah satu, misalkan tadi poin terakhirnya adalah tentang kurang percaya diri. Walaupun Bapak rasa di sini ya anaknya pede-pede aja lah ya. Mudah-mudahan, tapi jangan terlalu over juga ya. Nanti sangkanya kalau terlalu pede agak kurang sound gitu. Oke, saya lagi terima kasih kelompoknya Pak Rizal. Boleh kembali kelompoknya Insinyur Soekarno. Lalu berikutnya ini karena tadi yang jelek, sekarang yang bagusnya nih. Kelompoknya Jenderal Sudirman. Boleh satu orang perwakilan untuk membacakan? Ngadepnya ke sini, Kak. Nah, gitu. Biar teman-teman bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Raka Putra Panggaji dari kelompok Jenderal Sudirman. Setelah kelompok kami berdiskusi tentang beberapa kemampuan yang menyebabkan seseorang mempunyai IQ tinggi, yaitu sebagai berikut: kemampuan memahami atau mengenali emosi diri, kesadaran diri untuk mengenali perasaan pada waktu perasaan itu terjadi. Terus kemampuan mengelola emosi, mampu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. Kemampuan memotivasi diri yaitu kemampuan untuk menata emosi untuk mencapai tujuan, selalu meyakinkan diri sendiri, bergairah dan antusias. Kemampuan mengenali emosi orang lain, kemampuan untuk dapat berempati terhadap orang lain. Terus kemampuan untuk membina hubungan, kemampuan untuk dapat menularkan perasaan positif kepada orang lain. Oke, boleh kasih aplaus untuk. Oke, tadi yang mau cermati ada 5 ya, ada 5 kategori seseorang dikatakan kecerdasan emosinya tinggi. Yang pertama tadi memahami emosi, lalu yang kedua mampu untuk mengelola emosinya, lalu yang ketiga mampu untuk memotivasi diri, yang keempat tadi apa? Kak? Yang keempat tuh? Keempat, kemampuan untuk mengenali emosi. Oke, kemampuan untuk mengenali emosi orang lain, dan yang kelima adalah tadi membina hubungan. Nah, dari 5 poin tadi, mampu memahami, mampu mengelola, mampu memotivasi diri,
mampu mengenali emosi orang lain, dan terakhir mampu membina hubungan. Dari 5 tadi, kira-kira yang udah ada dalam diri kalian yang mana? Semuanya. Wih, luar biasa. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini semuanya ya. Tapi kalau bapak pribadi, kayaknya dari 5 tadi itu prosesnya masih terus berjalan, karena bagaimanapun ketika bicara kecerdasan emosi, maka setiap hari pasti mempelajari itu semua. Bagaimana mungkin seseorang ada yang memang paham, dia bisa mengenali emosi diri sendiri, tapi kadang-kadang sulit untuk memotivasi dirinya. Artinya kan dari 5 tadi tidak tercapai semua tuh. Tapi minimal dari 5 tadi, yakin dan percaya Bapak kepada kalian, minimal poin yang kelima, mampu membina hubungan dengan orang lain. Itu sudah kalian lakukan. Kenapa? Karena sejauh ini ketika kalian sekolah itu sudah bisa mencoba untuk bersosialisasi dengan teman-teman di dalam kelas atau mungkin secara lingkup sekolah. Jadi poin yang kelima itu Bapak rasa sudah terjadi dalam diri kalian. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kelompoknya Jenderal Sudirman. Nah, lanjut kita ke kelompoknya. Wah, ini para ladies nih. Era Kartini dulu deh, Era Kartini dulu boleh. Oh, kalau kasih close dulu boleh untuk teman-teman dari Era Kartini untuk mencoba menjawab pertanyaan tadi apa? Unsur yang dapat membangun ya? Unsur yang dapat membangun kecerdasan emosi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komalasari dari kelompok Rakat ini ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang beberapa unsur yang dapat membangun kecerdasan emosi. Yang pertama, memahami emosi-emosi sendiri. Yang kedua, mampu mengelola emosi-emosi sendiri. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Keempat, memahami emosi-emosi orang lain. Dan yang kelima, mampu membina hubungan sosial. Oke, jadi ada 5 poin yang tadi disampaikan. Boleh kasih aplaus untuk ini ada beberapa poin tadi dari mulai memahami emosi-emosi sendiri sampai kepada mampu untuk membina hubungan apa tadi kelimanya Mas? Mampu membina hubungan sosial. Mampu membina hubungan sosial itu ada 5 unsur yang dapat membangun kecerdasan emosi. Ada yang mau tanya enggak ke kelompoknya yang ini? Ada Pak, biar cepat selesai. Terakhir, kelompoknya boleh duduk kembali. Terima kasih kelompoknya yang terakhir. Kelompoknya Dewi Satika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Zara, perwakilan dari kelompok Dewi Satika. Saya akan memaparkan hasil kerja diskusi kelompok kami yang perlu dipahami dan dimiliki oleh orang-orang yang cerdas secara emosi, yaitu 1. Mengatasi stres, 2. Mengendalikan dorongan hati, 3. Mengelola suasana hati, 4. Memotivasi diri, 5. Memahami orang lain, 6. Kemampuan sosial. Oke, ada 6 poin. Boleh kasih aplaus untuk kelompoknya Dewi Satika. Ada 6 poin yang tadi disampaikan oleh kelompoknya Dewi Satika terkait dengan apa tadi cara yang memahami dan cara memiliki bagaimana cerdas secara emosi dari mulai mengatasi stres sampai kepada kemampuan sosial. Ada yang mau tanyakan? Udah Pak, udah cukup jelas gitu. Oke, boleh, terima kasih, boleh duduk kembali bahwa. Nah, oke, itu tadi beberapa bahasan kita pada hari ini. Tadi di awal sudah menjelaskan tentang bagaimana pengertian daripada kecerdasan emosi. Kelompoknya Jenderal Sudirman sudah menjelaskan bagaimana seseorang dikatakan kecerdasan emosinya tinggi itu apa aja. Kelompoknya Insinyur Soekarno menjelaskan bagaimana seseorang dikatakan kecerdasan emosinya rendah. Tadi sudah dijelaskan. Kelompoknya RR ini sudah menjelaskan juga bagaimana cara membangun atau unsur membangun kecerdasan emosi. Dan terakhir tadi kelompoknya Dewi Satika menjelaskan bagaimana cara memahami atau memiliki cerdas secara emosi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah Pak. Kalau kayak gini pasti iya mungkin ya. Oke, sebelum diakhiri mungkin pada
kesempatan ini di akhir penutupan ini Bapak minta perwakilan dari masing-masing putra dan putri satu orang gitu ya untuk dapat menjelaskan gitu ya atau kita BMB3-nya lah bagaimana setelah mengikuti materi layanan konseling penguasaan konten hari ini ya secara klasikal mungkin perwakilan dari satu putra satu putri yang biar adil. Ada yang mau mewakili dari ladies first deh. Oke, boleh silakan. Malah boleh berdiri, silakan. Oke. Setelah mendengarkan materi ini, saya jadi paham apa itu definisi emosi Oke. dan bagaimana cara mengelola emosi. Oke, boleh kasih aplaus dulu. Secara singkat, mungkin tadi tujuan awal udah Bapak jelaskan. Jadi harapannya kalian bisa paham. Yang tadi disampaikan oleh Mala bahwa dia sudah mulai paham tentang definisi atau pengertian dari emosi dan juga macam-macam dari kecerdasan emosi itu sendiri. Oke, lalu yang kedua dari bapak-bapak nih, orang. Oke, Diki, silakan Dik. Saya jadi semakin mengerti apa itu kecerdasan emosi. Oke, Diki jadi semakin mengerti apa itu kecerdasan emosi. Boleh kasih aplaus untuk Oke, terima kasih untuk Malah juga untuk anak dan Diki yang sudah menyampaikan ya setelah mengikuti materi pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan beberapa layanan, terutama pada layanan penguasaan konten ini. Harapannya gitu ya, setelah kalian memahami, setelah mengikuti materi ini, apa yang tadi sudah dijelaskan di awal tentang tujuan daripada pembahasan materi ini bisa terrealisasi gitu ya. Nanti pekan depan kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, tapi sebelum itu kita tutup pembacaan pertemuan hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, lagi sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.